Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Apa
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom adik-adik semua. Kita bersyukur kita berkumpul hari ini, kita bisa melakukan ibadah secara online lagi. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang telah memberkati kami hingga hari ini. Kau Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kami, dan Kau Allah yang memberikan waktu untuk kami bisa melakukan ibadah hari ini. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman daripada-Mu. Ajar kami Bapa, kiranya biarlah kami bisa mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan, agar firman hari ini Tuhan bisa merema dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Cici harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga kuat. Coba kita mau angkat tangan kita. Sehat dan
kuat. Oke, karena kita dalam keadaan sehat dan kuat, berarti kita harus pasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan firman hari ini. Nah, firman hari ini akan Cici ambil dari kitab Matius 8 ayat 23 sampai 27 ya. Di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nah, untuk judul perikopnya aja adalah angin ribut diredakan. Nah, sebelum kita bahas untuk ayat ini ya, Cici mau tanya ya, adik-adik pernah tahu nggak badai atau angin ribut itu seperti apa? Nah, kalau adik-adik nggak tahu, nih Cici kasih lihat di gambarnya. Nah, ini adalah gambar angin ribut atau kita sebut sebagai badai. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, buset tuh ada angin muter-muter ya kan, ada juga kilat ya kan, berarti itu sebenarnya serem ya. Nah, badai itu apa sih? Badai itu adalah cuaca yang ekstrim. Kalau ngomongin ekstrim kan serem ya. Kalau kita ngomongin perosotan yang ekstrim gitu kan, itu kan berarti kan serem banget kan. Apalagi ini, nah kita dibilang cuaca yang ekstrim. Itu bisa sampai ada petir ya kan, angin, contohnya kayak hujan es atau badai salju ya kan, atau ada juga badai pasir atau debu ya kan. Nah, itu kenapa sih ya kan badai itu bisa terjadi, kenapa ya kan? Karena badai itu tuh gini, jadi di satu titik ya kan, di satu titik tuh ada suhu yang sangat tinggi di permukaan laut. Nah, makanya dia tuh kayak menarik angin, atau karena suhunya tinggi kan ya, dia menarik tuh angin-angin. Jadi tuh dia bisa jadi kayak badai ya kan, dan dia tuh bergerak di atas laut. Waduh, seram ya. Dari cerita judul perikop tadi aja adalah angin ribut diredakan. Berarti kan terjadi badai di mana? Di laut atau juga di air atau di danau. Nah, Cici pengen tahu ya, adik-adik tahu nggak pekerjaan seorang Simon Petrus apa? Yang tahu coba disebut. Coba Cimu denger. Nah, kalau pekerjaan Andreas apa? Nah, jadi Simon Petrus, Andreas kan, Yakobus, Yohanes ya kan. Nah, mereka itu 4 orang murid Tuhan Yesus yang sebelum ketemu Yesus tuh ya, mereka itu adalah seorang penjala ikan atau kita sebut sebagai nelayan. Nah, kita tahu ya, nelayan kerjaannya apa? Pasti nangkap ikan. Nah, terus mereka biasa nangkap ikan di mana? Ya, di laut ya kan. Terus pakai apa? Pakai kapal ya kan. Nah, berarti kan kalau kita lihat ya, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes itu sebenarnya tuh jago banget gitu kan kalau masalah nangkep ikan atau di laut, apalagi kalau ngomongin kapal. Nah, saat itu Tuhan dan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan ya kan, karena kan memang hidup Yesus itu memberitakan Injil ya kan. Tapi saat ini Yesus itu mau ke suatu tempat ya kan. Akhirnya mereka melakukan perjalanan untuk menyeberangi Danau Galilea ya. Kan menyeberangi Danau Galilea. Nah, kalau misalnya kita mau tahu ya, ukuran Danau Galilea tuh besar banget. Sebesar apa? Kalau kalian tahu nih, panjangnya itu 21 km ya. Terus lebarnya itu 11 km. Wah, kalau kita lihat gini mah, deket itu Ci. Kalau naik motor mah paling cuman setengah jam lah kalau buat nyebrangin. Ya, tapi zaman dulu emang ada motor ya kan. Nah, ini nih ada yang bilang kalau Danau Galilea itu sekarang kalau nyebrangin pakai speedboat ya kan, itu 45 menit doang. Nah, tapi karena zaman dulu nggak punya ya kan, hanya pakai kapal ya, kapal biasa ya kan, yang kayak kapal kayu ya. Nanti nih kita lihat gambarnya. Nah, kapal seperti itu mana bisa secepat itu ya kan, berarti kan pasti lebih pelan kan, jadi butuh waktu, bisa 1 harian. Nah, saat itu mereka nyebranglah tuh Yesus bersama murid-muridnya.
Nah, waktu itu tuh Yesus lagi lelah, Yesus lagi capek, ya kan? Jadi Yesus tertidur di dalam kapal. Dan tiba-tiba, ya kan? Wah, tiba-tiba badai datang. Wah, ya kan? Petir, piu, ya kan? Petir datang, terus air, piong, piong, ya kan? Kan namanya badai kan, air pasti kan anginnya kenceng kan? Air datang, wah mulai tuh terombang-ambing kapalnya yang berisi Yesus dan murid-muridnya. Dan saat itu murid-muridnya Yesus kaget, ya kan, dan merasa takut banget. Sekarang coba kita bayangin kalau kita di kapal itu, kita takut gak? Pasti kita takut ya. Buset, itu benar-benar ada petir ya kan, kapalnya kan kebuka ya kan. Terus juga ada angin kencang sekali gitu, air masuk ke kapal. Waduh, saat itu tuh sangat menakutkan sekali dan murid-muridnya merasa takut. Akhirnya kan oke, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes kan nelayan, harusnya kan bisa dong Ci, ya kan, untuk menghadapi badai ini karena mereka kan biasa pakai kapal Ci, kerja di air Ci, ya kan. Tapi saat itu mereka takut, mereka langsung cepet-cepet ya bangunin Yesus, ya kan, guru, ya kan, dipanggil guru, badai datang nih. Kami sangat takut nih, gimana dong? Kita bisa tenggelam nih kalau begini terus, ya kan? Kata si murid-muridnya Yesus. Akhirnya Yesus bangun, ya kan? Yesus bilang ke murid-muridnya, anak-anakku, kenapa engkau takut? Kenapa engkau nggak percaya? Ya kan? Sekali Yesus langsung bilang, diam, tenang. Dan tiba-tiba badai itu tenang. Ya, udah hilang badainya, udah nggak ada lagi angin ribut. Hanya karena perkataan Yesus, tenang, diam. Pak Yesus bilang gini sama murid-muridnya, yang tadi Cici bilang, kenapa mereka takut, ya kan? Yesus bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya, ya kan? Padahal di dalam kapal itu ada siapa? Ada Yesus. Tapi kenapa mereka takut, ya kan? Padahal mereka tahu mereka punya Yesus yang hebat, ya kan? Nah, sama seperti hidup kita, ya kan? Adik-adik pasti seringnya atau beberapa kali merasa takut. Contohnya, aku takut gelap Ci, gitu kan? Atau aku takut banget sama ketinggian, ya kan? Aku takut banget kalau ujian. Ya, kalian tuh nggak perlu takut karena kita punya Yesus. Nggak perlu takut sama segala hal, atau kita ngomongin badai gitu kan dalam kehidupan kita nggak perlu takut karena kita punya Allah yang hebat, kita punya Yesus yang akan menenangkan semua badai kan, Allah yang akan melindungi kita dari segala kesulitan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi tuh sama gelap, ya kan, nggak perlu takut lagi tuh sama ketinggian karena Yesus akan melindungi hidup kita. Nah, dari hari ini kita mau belajar bahwa kita nggak perlu takut dalam menghadapi apa yang ada di depan hidup kita, ya kan? Jadi adik-adik tinggal panggil Yesus, ya kan? Seperti murid-muridnya Yesus, ya kan? Langsung panggil Yesus. Di kehidupan kita juga, di hati kita, dimanapun itu ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini kita bisa belajar dua hal dari cerita ini. Pertama, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang berkuasa. Mau badai seperti apapun, Tuhan bisa meredakannya. Dan yang kedua, kita nggak perlu takut. Kita bisa menghadapi hal-hal di depan kita. Ya, kalau misalnya kecil-kecil kita takut gelap, nggak usah takut, ya kan? Kita punya Tuhan, kita punya Allah, dan kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, hari ini dua hal yang kita pelajarin, kita punya Allah yang berkuasa, dan kita nggak perlu takut lagi, karena kita punya Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, Cici mau kalian buka Alkitab kalian di Ayub 42 ayat 2. Ya, di Ayub 42 ayat 2. Nah, ayatnya berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, adik-adik,
nanti dibaca dan diingat dan dihafal, ya kan? Sehingga ketika kita tahu dan kita ingat banget ayat ini, kita nggak perlu takut karena kita punya Allah yang sanggup, Allah yang hebat buat kehidupan kita. Oke, adik-adik, itu saja firman hari ini. Semoga adik-adik diberkati dan adik-adik bisa menjadi anak-anak yang lebih berani, ya kan? Lebih percaya sama Tuhan karena kita tahu kita punya Allah yang ada selalu bersama kita. Mari kita menutup ibadah kita hari ini dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang hebat, Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang mampu memberikan kami keberanian Tuhan untuk kami bisa menghadapi hal-hal yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut lagi Tuhan karena kami punya Allah yang ada bersama kami. Dan saat ini Bapa, kami juga mau berdoa, kiranya Engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan, Engkau Allah yang terus memberkati kami, jadikan kami terang, jadikan kami berkat dimanapun kami berada, dan Engkau juga Allah yang akan memberkati keluarga kami, untuk mama papa kami dan adik dan kakak kami, kiranya Engkau Allah yang akan memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa bersama kami, dan kami percaya Kau Allah yang akan selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah selesai beribadah Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan terus mengajarkan kami dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah selesai beribadah. Cici harap kalian semua tetap sehat, kuat, dan juga berani. Karena kita punya Allah yang akan selalu membuat kita hebat dan kuat dan berani. Oke, itu saja adik-adik semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.